Shalom saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Christine Yunita. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama renungan singkat dengan tema menikmati Tuhan dalam masalah kita. Saudara sekalian, setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Setiap orang yang dewasa pasti pernah mengalami apa artinya sakit dan sembuh, jatuh dan bangun, suka dan duka. Istilahnya asam garam kehidupan. Apalagi di masa pandemi ini, saudara. Di masa ini belum berlalu, sedangkan kita sudah memasuki era new normal. Era new normal bukan era yang normal, tetapi kita menyesuaikan diri dengan masalah dan kondisi yang ada. Maka kita mempunyai gaya hidup, cara hidup yang baru, dengan sering mencuci tangan, dengan menghindari kerumunan. Kalau tidak ada masalah, kita tidak perlu keluar. Dan saudara sekalian, kita kemana-mana harus tetap memakai masker, apalagi kalau ketemu orang. Saudara sekalian, oleh sebab itu saudara sekalian, di masa new normal ini masalah masih tetap ada. Saudara, ya, banyak orang mengeluhkan kepada saya, walaupun toko sudah buka tetapi masih sepi. Ada juga yang mengatakan, ya, walaupun mall masih buka tapi kita tidak mau karena kita resikonya besar, orang tua juga tidak boleh pergi dan sebagainya. Masa kondisi demikian, ya, rumah udah hampir sampai kontrakan, kami harus mencari uang untuk mengontrak rumah. Anak-anak sekolah masih tetap mengalami kesulitan karena harus pakai kuota dan sebagainya, harus tetap belajar di rumah dan sedangkan masih bayar uang sekolah. Dan mungkin saudara menghadapi berbagai masalah yang ada. Saudara sekalian, masalahnya bagaimana kita berespon. Saudara, ada orang yang berespon dengan cara lari dari masalah. Dia sudah pusing, tidak mau tahu lagi, saudara. Maka ada orang yang lari kepada narkoba, obat-obatan, atau bahkan dia bunuh diri. Saudara, sebagai anak Tuhan, jangan kita melakukan. Saudara, yang kedua, ada orang yang menghadapi masalah membiarkan diri terpuruk dan jatuh dan hidup dalam kepahitan. Dan dia tidak mau berusaha. Lalu dia menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, jangan lakukan. Ada orang yang berespon dengan cara yang benar. Bagaimana berespon menghadapi masalah dengan cara yang benar? Itu yang mau kita pelajari, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi masalah dengan benar, yaitu dengan bertahan dalam ujian. Anggaplah masalah saat ini sebagai ujian iman kita. Tetap bertahan, tetap berjuang, karena ini adalah peperangan rohani yang harus kita menangkan. Saudara sekalian, iblis mau menjatuhkan kita, dia mau menghancur dan melemahkan kita. Tetapi saudara, mari kita tetap berjuang, bertahan di dalam masa ujian ini. Bagaimana caranya bertahan dalam masa ujian ini? Ada 3 cara buat kita. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita memilih bersyukur, memilih bersukacita, karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah kalau engkau mengalami berbagai-bagai ujian. Saudara sekalian, bersukacita. Kalau hari ini masih ada makan, tetap bersyukur. Hitung berkat Tuhan, lihat apa yang ada. Kalau hari ini kita masih bisa memakai baju, bersyukur. Kita masih punya nafas hidup, bersyukur. Bersyukur untuk apa yang ada. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita memilih untuk datang kepada Tuhan, memilih untuk mengandalkan Tuhan, pegang janji Tuhan. Saudara sekalian, janji Tuhan dalam firman Tuhan begitu banyak. Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji, aku akan memelihara engkau. Lihatlah burung di udara, Tuhan pelihara. Lihatlah bunga di padang, Tuhan dandani dengan begitu indah. Terlebih engkau, anakku, aku akan menjaga, memelihara engkau. Tenanglah. Saudara jangan pegang janji firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung. Saudara, Dia akan menjadikan segala sesuatu baik dan indah pada waktu yang tetap. Pegang janji firman Tuhan. Begitu banyak janji firman Tuhan dalam hidup kita, saudara sekalian. Pada waktu kita berdoa, kita menanti Tuhan. Pegang, tetap percaya, jangan putus asa. Yang ketiga, caranya saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Lihatlah saudara, hal-hal yang bernilai kekal. Apa yang Tuhan kehendaki, yang saat ini harus engkau pelajari. Saudara, kan fokus kepada Tuhan. Di dalam masalah yang ada, Tuhan mau kita lebih dekat kepada Dia. Dalam masalah yang ada, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Di dalam masalah yang ada, kita akan menikmati Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan dan janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian,
Apapun permasalahan kita, mari kita mengarahkan diri fokus kepada Tuhan. Saudara, fokus kepada Tuhan, karena orang yang bertahan dalam pencobaan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Dalam masalah yang ada, terus mengasihi Dia, karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara, di dalam masalah yang ada, nikmatilah Tuhan. Mari kita terus bergerak, mengalir bersama dengan Tuhan, dan alami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.